Olahan tahu ini enak banget loh teman-teman, untuk teman ngeteh dan ngopi, dan juga untuk lauk. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Bunda Anggraini di sini. Saya berharap dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Saat ini saya akan membagikan resep olahan tahu, telur, dan sosis ini teman-teman, yang bisa untuk menjadi cemilan yang enak untuk sehari-harinya, juga bisa untuk lauk yang bisa dimasukkan ke dalam frozen ya, nggak langsung kita konsumsi, bisa untuk besoknya, untuk digoreng, untuk lauk, atau untuk cemilan. Dan bisa juga untuk dijadikan ide jualan teman-teman, karena olahan tahu ini bisa kita frozen ya, kita masukkan ke wadah mika, kemudian bisa kita jual. Silahkan ikuti cara memasaknya dan step by stepnya. Dan ini bahan-bahan yang diperlukan untuk olahan tahu. Di sini saya menggunakan 10 buah tahu susu ini teman-teman, 9 batang sosis, dan 3 butir telur ayam. Saya pakai juga 3 batang wortel yang sudah diparut. Kemudian di sini ada 4 bawang merah dan 4 buah bawang putih yang sudah dihaluskan ya ini teman-teman. Ada 1 saset saus tiram dan ada 1 sendok makan minyak wijen. Di sini juga saya pakai 3 sendok makan tepung maizena dan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian saya pakai juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh penyedap jamur, dan setengah sendok teh merica bubuk. Dan terakhir saya gunakan 2 batang daun bawang supaya nanti hasilnya enak dan wangi. Pertama-tama kita potong-potong kecil dulu ini sosisnya ya teman-teman. Kita belah menjadi 4, kita potong-potong menjadi kecil-kecil seperti ini. Dan semuanya kita potong-potong sampai selesai. Lanjut kita potong-potong juga daun bawangnya ini teman-teman, supaya nanti olahan tahu telur sosisnya sedap ya dan enak, juga harum aromanya. Kita potong-potong kecil sampai selesai. Kemudian kita masukkan tahunya ke dalam wadah ini dan kita haluskan pakai ulekan ini ya teman-teman. Tidak perlu halus-halus juga tidak apa-apa ya. Nah ini kita ulek sampai tahunya halus dan sampai selesai ini ya teman-teman. Setelah tahunya halus, kita masukkan bumbu bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk supaya bumbunya tercampur dengan merata. Masukkan garam, gula pasir, penyedap dari ekstra jamur, dan merica bubuk. Kemudian diaduk-aduk kembali ya ini teman-teman, supaya bumbu-bumbunya bisa tercampur dengan merata. Lanjut kita masukkan sosisnya yang sudah kita potong-potong kecil ke dalam wadah ini. Dan ini kita aduk-aduk kembali supaya sosisnya bisa tercampur merata dengan bumbu-bumbu dan tahunya.
Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen ke dalam adonan tahu ini, supaya nanti tahunya itu kalau sudah jadi aromanya sedap dan wangi. Dan kembali kita aduk-aduk ya. Tambahkan 1 saset saus tiram ini teman-teman. Wah, ini akan tambah enak ya nanti olahan tahunya, karena ditambah saus tiram, tambah gurih tentunya dan tambah enak ya nanti olahan tahunya. Saya tambahkan juga 3 butir telur ayam ini teman-teman. Kita pecahkan ya, kita masukkan satu persatu ke dalam adonan tahu ini. Lanjut kita aduk-aduk ya, supaya telurnya bisa tercampur merata dengan adonan tahu ini. Masukkan tepung maizenanya dan tepung terigunya ini teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk supaya tepung maizena dan tepung terigunya bisa tercampur dengan merata ya dengan adonan tahunya. Ini sampai tepungnya kalis, tercampur merata ini. Kita aduk-aduk dan nggak usah dikasih air ya teman-teman, karena tahunya sama telurnya ini sudah berair. Tinggal kita aduk-aduk saja. Nah, ini kita masukkan wortelnya yang sudah kita parut tadi ya teman-teman. Ini di samping ada proteinnya dari telur dan sosis, juga ada sayurannya dari wortel ya. Jadi sudah lengkap ini olahan tahu telur dan sosisnya. Tahap terakhir kita masukkan daun bawangnya ini teman-teman, supaya aroma dari olahan tahu telur sosis ini nanti jadinya enak dan sedap ya, karena ada daun bawangnya. Lanjut kita aduk-aduk supaya semuanya tercampur merata. Sekarang adonannya tinggal kita masukkan ke dalam cetakan ini ya. Tapi sebelumnya wadahnya kita olesin dulu dengan minyak goreng, supaya nanti jadinya tidak lengket ya kalau sudah matang. Nah, kita olesin dulu semua cetakannya dengan minyak goreng. Lanjut adonannya kita masukkan ke dalam cetakan ini ya teman-teman, sampai penuh boleh, pas juga boleh ya, secukupnya saja. Nah, ini saya paskan saja ini teman-teman. Satu persatu kita masukkan ya ke dalam cetakan sampai selesai ini teman-teman. Nanti baru kita kukus ya. Nah, ini sudah dapat banyak ya mencetak tahunya ke dalam cetakan kue talam ini teman-teman. Dan nanti kita tinggal dikukus ya. Saya sedang memanaskan kukusan ini. Nanti kalau sudah panas akan saya masukkan ke dalam kukusan. Nah, ini kukusannya sudah panas teman-teman. Sekarang tinggal kita masukkan cetakan olahan tahunya ya, satu persatu kita masukkan ke dalam wajan serbaguna ini. Bisa untuk mengukus, bisa untuk menggoreng, bisa untuk menumis dan sebagainya ya teman-teman. Satu persatu semuanya masuk, kemudian kita tutup kembali. Nah, ini setelah 25 menit sudah matang ini teman-teman olahan tahunya. Kemudian kita angkat ya satu persatu. Ini masih panas ini teman-teman, pelan-pelan ngangkatnya ya. Dan ternyata berat juga ini megang tempat seperti ini. Satu persatu saya angkat ya ke dalam wadah ini sampai selesai. Lanjut untuk mengukus yang kedua kalinya ya ini teman-teman. Satu persatu saya masukkan ke dalam kukusan wajan ini ya. Ini kira-kira 25 atau sampai 30 menit untuk mengukusnya teman-teman, sampai dia matang ya. Kemudian kita tutup kembali dan kita tunggu sampai matang. Nah, ini sudah matang, kita angkat kembali ya teman-teman, satu persatu ke dalam wadah ini.
Ini nanti bisa kita goreng dulu teman-teman sebelum kita konsumsi ya. Ini rasanya enak banget untuk cemilan ataupun untuk lauk makan. Nah, ini setelah dingin saya buka satu persatu dan saya tempatkan dalam mika ini teman-teman. Karena jadinya banyak, tidak mungkin saya goreng semua ya teman-teman. Dan ini bisa menjadi frozen, ini makanan frozen 3 hari ke depan ya, tetap masih enak ya. Dan ini bisa dijual satu nih 3.000 lah teman-teman. Jadi satu mika ini bisa dijual 18.000 ini. Kita kocok telur dulu ya ini teman-teman, 2 butir untuk melapisi olahan tahu telur dan sosisnya ini ya, supaya nanti tidak lengket dan rasanya nanti enak karena dilapisi sama telur ini. Kemudian kita goreng dan kita masukkan satu persatu ke dalam wajan ini ya teman-teman. Dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Karena tahunya juga sudah matang, sudah dikukus ya. Nah, ini sambil dibalik-balik ya supaya matangnya merata. Wah, ini sudah matang teman-teman. Sudah berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut untuk menggoreng yang sesi kedua ini teman-teman. Kita masukkan satu persatu ya tahunya. Olahan tahu maksudnya. Sama ya seperti di depan, dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong dan matangnya merata ya teman-teman. Nah, ini olahan tahunya sudah matang, sudah berwarna golden brown ini. Tinggal kita angkat ya teman-teman, satu persatu kita angkat, kemudian kita tiriskan. Ini sudah matang ya, cantik warnanya. Nah, ini teman-teman, olahan tahu telur sosisnya sudah matang. Tinggal kita sajikan untuk kita konsumsi, kita makan bersama keluarga. Dari olahan tahu telur sosis ini rasanya luar biasa teman-teman, enak banget, apalagi makannya panas-panas pakai cabai rawit. Bisa untuk lauk atau bisa untuk cemilan temen ngeteh atau ngopi ini teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita cobain ya teman-teman, rasanya seperti apa olahan tahu telur sosis ini. Sebelum makan kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak banget teman-teman. Nah, dibuka. Ini rasanya gurih, enak ini teman-teman. Bisa untuk kita untuk cemilan, teh atau ngopi, dan bisa kita untuk lauk ini teman-teman, empuk, enak banget rasanya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten saya ini dan yang baru menemukannya. Jika konten saya bermanfaat, tolong bantu support dan dukungannya ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, komen, dan share di channel saya ini. Silahkan ikuti konten-konten saya selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.